Ya Allah, ya Rabbi, bila saja cobaan ini datang dan Kau berikan agar aku semakin dekat kepadamu, ya Allah, aku bersyukur. Ya Allah, ya Rabbi, kuatkanlah hati Adrian dari segala cobaan, dari segala godaan. Subhanallah, Subhanallah, Maha Suci Allah. Ana, Ana. Ya, Bu. Ya, Bu. Lihat nih, apa yang Ibu belikan buat kamu. Ini. Wangi kan? Wangi. Dan gaun ini warnanya warna kesukaan kamu. Dan modelnya pas sekali untuk kamu. Ayo, dicoba. Ini buat saya. Iya. Ana, kamu jangan stres terus ya. Nanti kamu cepat tua, ya. Lupakan masalah kamu. Dan nikmati hidup kamu. Kamu masih mudaan. Kamu jangan putus asa hanya karena Adrian. Masa depan kamu itu masih panjang, Ana. Kamu masih cantik sekali. Makasih, Bu. Nanti malam kita makan di restoran ya. Cari udara seger. Ngapain di kamar ngurung diri terus? Ya tuh. Ibu yang traktir, oke? Ya, ayo. Coba baju itu. Ya. Kamu masih cantik. Selamat siang, Mas Adi. Apa? Belum ada kabar dari Surya? Surya belum tanda tangan surat cerainya? Aneh. Saya juga nggak tahu Surya di mana sekarang. Tapi saya coba cari tahu. Iya. Iya. Terima kasih, Mas. Kenapa dia belum tanda tangan surat cerainya? Apa dia nggak mau cerai dari saya?
Halo, Selamat siang, Tante. Tante. Bisa bicara dengan Surya, Tante? Dari mana ini? Dari Nila. Nila siapa? Iya, Tante. Sebelumnya saya minta maaf sudah lancang telepon. Surya nggak pernah ngizinin saya telepon ke rumahnya. Tapi saya terpaksa, Tante. Sudah 3 hari saya nggak ketemu Surya. Saya ingin tahu kabarnya Surya, Tante. Tante, emangnya saya tantenya Surya? Sembarangan kamu ya. Heh, di sini nggak ada namanya Surya. Salah sambung, tahu? Brengsek. Diam-diam dia punya cewek lain. Nila? Iya, dia sekretaris Om di kantor. Om sengaja suruh Nila bersandiwara agar Sinta cemburu. Buat apa bikin Sinta cemburu sekali lah, Om? Om cuma ingin tahu, apa betul Sinta nggak punya perasaan apa-apa sama kamu? Nah, kalau Sinta cemburu, artinya... Gini aja, Om. Sekarang gantian Om bantuin saya. Om tolong temenin Sinta di rumah. Dan saya mau pinjam kunci mobil Om. Dan sekretaris Om yang pintar acting itu, Om. Tunggu sebentar, Om. Surya segera kembali. Oke? Maaf, Anda siapa ya? Om nggak perlu tahu siapa saya. Surya! Surya? Surya mana, Om? Kalau saya sedang berpakaian seperti ini, nama saya bukan Surya, Om. Tapi saya adalah Semar, Om. Ya, Semar. Paranormal yang handal. Mulai detik ini, Om saya angkat menjadi asistennya Pak Semar. Semar. Yoha. Om, saya titip Sinta, Om ya. Beres. Dan sekarang saya mau pinjam kunci mobil plus sama sekretaris Om itu yang jago acting itu loh. Kamu pinjam mobil memangnya mau kemana? Saya mau nolong kawan, Om. Hitung-hitung buat nambahin pahala di bulan suci Ramadan ini, Om. Saya permisi dulu, Om ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Kita mau main ini. Iya Pak, silakan isi buku tamu dulu Pak. Loh, buku tamu. Iya, nama dan nomor anggota Bapak. Waduh, saya lupa tuh nomor keanggotaan saya. Bapak bawa kartu member? Coba tolong dicek keluarga Wiranata Kusuma. Baik, sebentar ya Bu. Nah ini dia, Ratna Wiranata Kusuma. Baik, silakan Pak, Bu. Oke. Melatih fasilitas. Yuk, terima kasih. Mas aja ya yang main ya, biar saya di sini aja. Loh, kenapa kamu nggak main? Enggak takut kulit muka saya rusak nanti kena matahari panas. Ya udah, saya kesana dulu ya. Ada apa ya? Kasihan. Wanita secantik Anda akan ditinggal oleh suaminya. Apa? Ya. Anda dan suami Anda itu hidup bagaikan benalu. Selalu memanfaatkan kekayaan orang lain. Ya, kasihan. Heh, kamu ini ngomong apa sih? Kamu ini siapa? Saya tidak kenal sama kamu. Anda belum tahu siapa saya? Oh, sayang sekali. Ini kartu nama saya. Saya tidak perlu kartu nama kamu. Apabila perselingkuhan suami Anda telah terbongkar, pasti Anda akan mencari saya. Ya. Kasihan. Kasihan sekali Anda. Kasihan. Ya.
Permisi. Permisi, kasihan. Ganggu ketenangan orang aja. Om, tolong dong ngajarin saya main golf. Sorry ya, saya ini bukan pelatih golf. Sebaiknya kamu cari pelatih untuk ngajarin kamu. Ayo dong Om, Mas Am nggak mau sih ngajarin saya? Ayo dong Om, gimana sih caranya megang stick golf? Maaf dek, saya juga masih belajar. Om kelihatannya seperti pegolf profesional kok. Wah, kamu. Masa saya kelihatan seperti profesional? Yang benar saja kamu. Stick golfnya aja merek mahal. Body Om aja gaya seperti atlet. Makanya saya minta ajarin Om main golf. Ayo dong Om, ajarin saya main golf. Ayo dong. Vina? Pulang! Loh, kok pulang? Kalau Mas nggak mau pulang sekarang, biar saya pulang duluan. Vina! Tunggu, Vin! Yang benar. Iya loh, Rat. Tadinya saya juga nggak percaya sama peramal ini. Tapi setelah apa yang diramalkannya itu kejadian, saya baru percaya. Saya ngelihat sendiri, Mas Hasim lagi dirayu sama cewek cantik sekali. Yang benar, Vina. Aku punya nomor teleponnya. Kita sama-sama konsultasi yuk ke sana, mau? Kita nggak percaya sama yang begituan, Tante. Lagian kan sekarang banyak peramal palsu. Lika, yang ini lain. Yang ini benar-benar lain. Apa yang diramalkan sekali pasti kejadian. Buat apa sih kita meramal nasib segala? Kayak ibu si Ana aja. Kalau ibunya anak itu kan cuma peramal kartu, peramal yang cuma mementingkan duit aja dan peramal gadungan. Tapi yang ini lain loh. Benar, keren lagi. Hidup kita udah senang, kita nggak perlu lagi tukang ramal nasib. Lika, tunggu Lika. Tapi kita kan perlu tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita, Lika. Supaya kita bisa mengambil langkah-langkah pencegahannya. Misalnya kalau ramalan kita mengatakan kita akan bangkrut, jadi kita bisa bersiap-siap untuk hemat. Kalau nanti betul-betul kita bangkrut, berarti kita masih ada simpanan. Itu langkah kita supaya kita tahu ke depan bagaimana. Tante, kita nggak bakalan bangkrut. Harta kita nggak bakalan habis walau 7 turunan sekalipun. Nasib itu kan bukan cuma urusannya harta kekayaan dan rezeki saja, Lika. Maksud Tante? Apa kamu tidak ingin tahu bagaimana yang akan terjadi dengan Adrian dan Ana? Kalau kita sudah tahu apa yang akan terjadi dengan kita ke depan, kita kan bisa untuk menyiasati supaya kita tidak kena sial. Misalnya, kita tanya saja jodohnya Adrian siapa sama peramal itu. Dan saya juga bisa nanya tentang jodoh saya. Saya kan udah bosen jadi janda terus, Tante. Apa-apaan sih kamu, Vina? Pakai ngajakin Ratna ke peramal segala. Habis ramalannya terbukti tepat. Dia bilang, katanya Mas mau ninggalin saya. Benar. Ternyata Mas lagi dirayu sama cewek centil di lapangan golf, kan? Jangan macam-macam lah, Vin. Saya nggak kenal kok sama gadis itu. Lagian dia yang minta diajarin main golf. Saya sih nggak duduh Mas. Tapi kenyataannya ramalan itu benar. Jadi saya sekarang harus lebih hati-hati. Saya harus lebih merawat diri saya supaya Mas nggak tertarik dengan cewek lain. Dan kenyataan ramalan itu tidak akan benar buat saya. Kamu ada-ada saja, Vina. Ngapain kamu ngajakin Lika dan Ratna? Mas, biaya konsultasi peramal top itu kan mahal.
Jadi kalau Ratna ikut, Ratna semua kan yang akan bayar. Jadi aku nggak keluar uang sedikit pun. Pinter juga loh. Ya dong. Ana, An, Iya, Bu. udah hampir maghrib nih. Ayo kamu siap-siap. Siap-siap mau ke mana? Kamu gimana sih? Ibu mau traktir kamu buka puasa malam ini. Itu benar, Bu? Iya. Kamu dandan yang cantik, pakai baju baru kamu itu, biar kelihatan segar, ya? Ayo cepat. Iya, Bu. Cepat ya. Sudah dapat waktu dengan paranormal itu? Belum. Belum? Loh kan saya sudah suruh bikin appointment. Iya, tapi saya disuruh nunggu. Sudah setengah jam Tante Vina nunggu di telepon, Ma. Setengah jam? Iya. Kok lama sekali sih? Sur, masa Om jadi asisten Pak Semar? Alah, udah deh Om. Pokoknya Om harus bilang sama mereka kalau saya ini adalah peramal yang sangat top, peramal yang sangat bonafit, peramal yang sangat mahal, dan peramal yang sangat sibuk. Ya Om ya, supaya mereka itu bisa percaya dan penasaran sama saya ya Om. Iya. Aneh. Sudah dulu Om ya. Kelihatannya saya harus berubah lagi menjadi Ani. Soalnya Sinta sudah mau nyari-nyari saya lagi kelihatannya. Ya Om ya. Oke, assalamualaikum Om. Waalaikumsalam. Surya. Ah, sudahlah, tutup saja teleponnya. Lama sekali. Aduh, jangan gitu dong, Rat. Dengan adanya seperti ini, malah tambah keyakinan saya sama si paranormal ini. Berarti beliau ini memang benar-benar orang yang hebat dan orang-orang yang benar-benar ditunggu sama orang. Jadi kita harus sabar. Permisinya, ada tamu di bawah. Siapa? Perempuan cantik laginya. Malah paling-paling juga sales girl mau nawarin kosmetik, mah. Sore? Sore. Maaf ya, saya tidak berminat membeli dagangan apapun. Maaf Bu, tapi saya bukan sales girl. Nama saya Livia. Saya kemari ingin menyampaikan pesan penting untuk Pak Arman dari Pak Harun Rashidin. Harun Rashidin? Iya, dari PT Emas Gold Singapura. Silakan duduk dulu ya. Harun Rashidin itu konglomerat, Ratna. Pemilik grup Bank Singamas. Mas kenal? Kenal sih enggak, tapi saya tahu siapa beliau. Wah, kamu harus ramah sama tamu itu, Ratna. Kenapa? Siapa tahu dia anaknya Pak Harun Rashidin. Setahu saya, beliau punya anak gadis yang cantik-cantik loh. Wah, kalau kamu bisa jadi besan mereka, kamu bisa miliki dunia ini, Ratna. Mas, anak yang mencari Arman itu memang cantik. Wah, kalau saya bisa menjodohkan Arman dengan anak itu, kita bisa termasuk keluarga bangkir terkemuka juga ya? Ya jelas. Arman masih di kantor. Kalau gitu boleh saya tahu alamat kantornya, Bu? Tunggu di sini saja. Sebentar lagi juga pulang. Mau minum apa? Nggak usah repot-repot. Saya kesini hanya ingin menyampaikan pesan penting yang harus saya sampaikan sendiri sama Pak Arman. Oh, tunggu sebentar ya. Ma, kalau tamunya memberikan pesan penting buat saya, kasih alamat kantor, Ma, dan suruh dia ke sini, Ma. Dan ketemu sama saya deh. Saya tunggu deh ya, Ma. Oke, Ma. Saya mau meeting nih, Ma. Ya, ya, Ma. Bye. Man? Selamat malam. Selamat malam. Pak Arman ada? Pak Arman sedang meeting, Bu. Anda tamu dari Singapura itu kan? Iya, betul. Silahkan tinggalkan pesan, nanti saya akan sampaikan pada Pak Arman. Maaf, tapi saya hanya boleh bertemu langsung dengan Pak Arman.
Tapi Pak Arman sedang meeting, Bu. Kalau memang pesan itu sangat penting, dapat disampaikan langsung kepada saya. Tapi Pak Harun pesan, saya harus bicara langsung sama Pak Arman. Pak Arman. Ya, saya. Saya Livia. Nama saya Livia. Livia. Ana, malam ini kamu kelihatannya cantik sekali. Makasih, Bu. An, kamu nggak boleh putus asa ya. Hidup kamu itu bukan saja untuk Adrian. Kamu masih muda, masih cantik, dan masa depan kamu itu masih cerah. Adrian aja bisa jatuh cinta loh sama kamu. Dia rela mengorbankan apa saja demi untuk kamu. Tapi sayang, sekarang dia sudah kehilangan ingatan. Dan dia gampang dipengaruhi oleh keluarganya. Jadi dia itu meninggalkan kamu karena menurut keluarganya. Insya Allah, Bu. Kalau memang jodoh, insya Allah kita bisa bersatu lagi. Ibu bantu doa ya. Kamu jangan lagi mengharapkan Adrian, Ana. Tadi siang, Ibu sudah bicara sama Arman. Ibu nemuin Kak Arman? Iya. Ibu kenapa harus ketemu sama Kak Arman? Saya kan udah janji, Bu, untuk nggak ngerepotin Kak Arman lagi. Lagian kalau sampai Adrian tahu kan nanti bisa... Ana, kamu jangan pikirkan Adrian lagi. Kan sekarang sudah ada Arman. Apa? Kalau Arman tidak ada perasaan apa-apa sama kamu, mana mungkin dia sebaik ini sama kita? Jangan kamu sia-siakan kesempatan yang baik ini, Ana. Lupakan Adrian. Kamu sudah tidak perlu Adrian lagi. Sekarang sudah ada Arman. Maksud Ibu? Kalau kamu sudah bercerai sama Adrian, kamu harus kawin sama Arman. Astagfirullahaladzim. Jadi kamu bukan karyawannya Harun Al-Rashid? Bukan. Saya teman dekatnya Karin. Karin? Karin itu adalah putri sulungnya Pak Harun. Dia yang akan menggantikan posisi dan memimpin seluruh perusahaan yang Pak Harun miliki. Saya sampai lupa. Ayo, silakan duduk. Iya, terima kasih. Tadi kamu bilang bahwa kamu datang ke sini ingin menyampaikan hal yang penting untuk saya. Apa itu? Iya. Pak Harun meminta saya untuk menyampaikan pesan ini langsung kepada Pak Arman. Karena sifatnya pribadi. Saya minta kamu jangan panggil saya Bapak. Panggil saya Arman. Cukup. Arman. Oke. Pak Harun meminta bantuan Pak Arman. Maksud saya meminta bantuan kamu untuk membimbing Karin yang akan memulai proyek pertamanya di Jakarta. Tapi kenapa ya? Kamu yang diminta untuk menyampaikan hal ini, hal itu maksud saya kepada saya. Karena kebetulan saya lagi ada di Jakarta dan Pak Harun meminta bantuan saya untuk mempertemukan antara Karin sama kamu. Tapi Kak Arman itu sudah seperti kakak kandung saya sendiri, Bu. Lupakan semuanya ini, An. Lihat kenyataan. Suami kamu sudah dipengaruhi sama keluarganya. Dia sudah tidak peduli lagi sama kamu, sama masa depan kamu.
Hanya satu-satunya Arman yang peduli sama kamu. Tapi saya nggak mungkin memanfaatkan kebaikan Kak Arman untuk itu, Bu. Ingat, Ana. Sewaktu kamu menderita dan disiksa sama keluarga Adrian, siapa yang menolong kamu? Kak Arman. Sewaktu kamu kehilangan Adrian karena dia kecelakaan, siapa yang peduli sama kamu? Hah? Siapa yang merawat kamu? Siapa? Kak Arman. Sekarang kurang bukti apa lagi? Kalau dia tidak peduli dan tidak ada perasaan apa-apa sama kamu, tidak mungkin dia melakukan semuanya itu untuk kita, An. Tapi kan bukan berarti saya harus... Anak, ini demi masa depan kamu, An. Jangan kamu sia-siakan kesempatan ini. Kamu sudah gagal sama Adrian. Dan kali ini kamu tidak boleh gagal lagi. Kamu harus kawin sama Arman. Ngerti? Tidak mungkin. Tidak mungkin saya bisa kawin sama Kak Arman. Tidak mungkin. Kamu tuh benar-benar pecicilan ya? Dari mana aja kamu? Dari rumah saudara, Non. Kenapa kamu nggak izin dulu sama saya? Sudah kok, Non. Saya sudah minta izin sama Tuan Sarif. Kamu itu kerja sama saya, jadi minta izinnya sama saya. Ngerti kamu? Saya ngerti, Non. Tapi kan akhir bulan ini yang gajian nih masih Tuan Sarif, Non. Jadi Ani izinnya sama Tuan Sarif, Non. Terus kalau bulan depan Non sudah bayar gaji Ani, berarti Ani akan... Kamu itu dikasih tahu masih nggak jawab ya? Saya ditinggalin seharian sama kamu. Kan kamu tahu, pandangan saya kabur, penglihatan saya nggak jelas. Maaf, Non. Maaf, Non. Kamu masih bercanda ya? Heh, kamu pikir saya masih butuh sama kamu? Saya bisa cari pembantu yang lain dengan cepat, tahu? Ampun, Non, ampun. Saya janji, saya tidak akan mengulangi. Sekarang, beresin barang-barang kamu. Pergi dari sini. Kamu saya pecat. Oh, cepat! Atau saya harus panggil satpam untuk usir kamu. Ampun, Non, ampun. Pergi! Pergi! Iya, Non. Lebih baik saya mati daripada hidup seperti ini. Semuanya ninggalin saya. Semuanya ninggalin saya. Teman-teman saya ninggalin saya. Surya ninggalin saya. Dan sekarang si Ani juga ninggalin saya dan gak mau ngeladenin saya. Buat apa saya hidup? Ya Allah, Rabbul Izzati, Engkau sedekat urat nadi. Denyut jantung hamba bersikir menyebut namamu. Allah, berikanlah hamba kekuatan iman agar hamba bisa berjalan dalam kebenaran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
saya mesti pergi kemana, Om? Sinta sudah pecat saya, Om. Dan semua rencana saya jadi gatot, Om, alias gagal total. Ani! Sudah dulu ya, Om. Sinta manggil saya itu. Iya, Non. Ngapain kamu di situ? Maaf, Non. Saya mau pakai telepon, Non. Telepon siapa? Telepon taksi, Non. Buat nganterin saya ke airport, Non. Ke stasiun, Non. Saya minta maaf. Non minta. Iya, tadi saya emosi. Jadi saya nggak jadi dia pecat, Non. Enggak. Sekarang tolong kamu pijitin saya. Oke, Non. Hati-hati, Non. Pelan-pelan ya. Orang bilang saya ini gampang emosian dan kekanak-kanakan. Apa benar nih? Memangnya ngomong seperti siapa sih, Non? Banyak yang bilang begitu, terutama Surya. Surya? Surya itu sebenarnya siapa, Non? Dia itu suami saya. Maksud saya mantan suami saya. Astagfirullahaladzim. Berarti Non sudah cerai ya? Cerai sih belum, tapi kami sudah pisah. Ih, kelewatan ya laki-laki itu ya. Kok tega sih meninggalkan istrinya dalam keadaan seperti ini? Saya nyuruh dia pergi. Saya minta cerai. Kau bisa begitu, Non? Saya bukan Sinta yang dulu lagi. Kamu tahu apa jadinya muka saya ini kalau perban saya dibuka? Nggak ada yang mau nemenin monster seperti saya. Makanya kamu jangan tinggalin saya, An. Kalau saya emosian, kamu yang sabar. Kamu janji ya, An? Non? Iya. Kalau Dan Surya telepon, Non kira-kira masih mau terima telepon dari Dan Surya enggak? Atau maksudnya Ani, Non masih mau ngobrol nggak sama Dan Surya? Ini kayaknya ada acara makan malam nih. Arman mau datang makan malam bersama kita. Arman? Iya, Mama mengundang Arman untuk makan malam bersama kita. Mama kenapa sih masih ngundang Arman segala? Yan, Arman itu kakak kamu. Anak Mama juga. Biarpun dia tidak tinggal di sini lagi, dia tetap anak Mama. Tetap keluarga kita. Masa mau bermusuhan terus sama kakak kamu? Yang membuat kalian musuhan adalah Ana. Dan sekarang Ana sudah tidak tinggal di sini. Jadi kalian harus berbaikan. Iya, tapi mereka masih berhubungan, Ma. Dan yang saya sebel tuh Arman masih meladeni Ana. Itu sebabnya kalian harus berbaikan. Dan Arman harus kembali ke rumah ini. Supaya kita semua bisa mencegah Arman tidak berhubungan dengan Ana lagi. Udah jam berapa ini ya? Kok Arman belum datang juga? Keluarga kamu di Jakarta semuanya? Iya. Saya tinggal sama kakak saya di Jakarta. Mama dan Papa sudah almarhum. Sorry ya. Nggak apa-apa. Mama dan Papa meninggal ketika kami masih kecil. Sejak saat itu, kami dititipkan sama Om Harun. Om Harun itu adalah paman saya. Karena itu saya sama Karin jadi dekat.
Karena Karin itu adalah anak dari Om Harun. Dari kecil kami dibesarkan sama-sama dan sekolah pun juga sama-sama. Halo. Arman, kamu di mana sekarang? Saya mau mengantarkan Livia pulang dulu. Setelah itu saya langsung ke rumah, Ma. Maksud kamu tamu kamu yang bawa pesan dari Pak Harun? Iya, Ma. Memangnya kenapa? Man, sekalian ajak Livia makan malam di rumah kita. Ini kan sudah malam. Dia pasti sudah lapar. Makan malam, Ma. Sebentar ya, Ma ya. Via, malam ini kamu ada acara nggak? Kenapa? Malam ini saya ada janji dengan mama saya untuk makan malam di rumah. Kalau kamu nggak keberatan, kamu bisa ikut ya dengan saya makan malam. Iya boleh. Bener. Oh iya, sebentar. Ma. Iya. Oke, saya langsung pulang ya, Ma ya. Oke, Mama tunggu ya. Oke, Ma. Yuk, bye. Ayan, ajarin saya dong gimana cara deketin cewek yang keras kepala. Kau minta ajarin sama saya? Loh, Kayan kan dulu mati-matian dapetin Kak Ana. Mati-matian ngejar Ana? Dulu nih, Kayan sampai sempet rela ninggalin rumah dan tinggal di rumah teman kakak untuk ngedeketin Kak Ana. Ingat nggak? Terus, Kayan juga pernah bilang, Kayan nggak bakal pulang ke rumah sebelum Kayan bisa nikah sama Kak Ana. Ingat nggak? Kayan juga dulu sempat nolak cewek yang dijodohin sama mama. Karena Kayan udah jatuh cinta sama Kak Ana. Makanya ajarin saya dong, gimana cara ngeluhin dan deketin cewek. Soalnya cewek yang satu ini susah banget dideketin. Pendiriannya nih kuat banget. Terus keras kepala. Duh, semakin saya deketin dia, semakin dia ngindarin. Semakin saya deketin lagi, dia semakin musuhin saya. Gimana dong? Malam, Ma. Selamat malam. Apa kabar? Mama kok? Selamat malam, Bu. Oh, jangan panggil ibu. Panggil saja tante. Saya Hashim. Om Hashim. Pamannya Arman. Apa kabar, Om? Baik. Oh, kalian pasti sudah lapar. Mari kita langsung makan ya. Mas, tolong panggil Adrian. Oh ya, sebentar ya. Kamu tuh harus hati-hati sama cewek, Dit. Jangan sampai kamu dipermainkan. Maksud kakak? Gini, kamu tuh kenalin dulu sifat, watak, kepribadian perempuan itu. Baru. Astaga, Adrian. Kamu belum ganti pakaian? Pakaian? Iya, malam ini Arman dan temannya mau makan malam di sini. Kok terus saya yang suruh ganti pakaian? Ini Om Hasim, pakaiannya kok rapi sekali, mau kemana? Adrian, temannya Arman ini tamu istimewa. Jadi kita harus menghormati dan berpakaian yang pantas lah. Cepat ganti baju kamu. Om tunggu di ruang makan ya. Ayo, Dit. Kak, ya udah. Adit ganti baju dulu ya. Siapa tahu temen istimewanya cantik. Kan lumayan. Cuci mata. Assalamualaikum, Bu. Ana? Ibu belum tidur? Belum. Ibu sengaja nunggu kamu pulang. Ada yang perlu ibu sampaikan? Soal Kak Arman? Bukan. Malah ibu sebaliknya. Ibu ingin kamu lupakan pembicaraan kita itu. Ibu nggak boleh memaksa kamu. Karena kamu kan masih stres mikirin perceraian kamu. Ya kan? Maafkan ibu ya. Makasih ya, Bu. Ya udah, kamu sekarang istirahat ya.
Sekarang saya harus pakai strategi lain untuk mencapai keinginan saya. Kamu harus kawin sama Arman. Dan kali ini rencana saya harus terlaksana. Tidak boleh gagal lagi. Terima kasih banyak ya Tante buat makan malam ya. Justru kami yang berterima kasih. Kamu bersedia makan malam di rumah kita. Kapan-kapan mampir lagi kemari ya. Iya Om. Mah, saya anterin Livia dulu ya, karena sudah malam. Ya. Selamat malam. Kalau kita berhasil menjodohkan Arman dengan gadis itu, artinya kita tidak perlu lagi khawatir sama Ana. Ya, kalau kita bisa besanan dengan mereka, martabat keluarga kita semakin terangkat juga ya, Mas. Ya. Nah, berarti kita perlu telepon si paranormal itu, Ratna. Apa? Apa kamu nggak ingin memastikan masa depan dan jodohnya Arman? Iya juga ya. Ya sudah, kamu telepon paranormal, minta waktu. Kapan saya bisa konsultasi sama dia? Saya nggak nyangka kalau ternyata keluarga kamu begitu ramah. Memangnya kenapa? Ya, saya pikir keluarga terpandang itu kan biasanya terkesan angkuh dan sombong. Tapi ternyata keluarga kamu beda. Mereka begitu ramah sekali sama saya. Padahal kan baru kenal, Man. Man, belok kiri. Wait. Sorry. Kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok. Saya yang harusnya minta maaf, Man. Enggak. Seharusnya saya yang minta maaf karena saya nggak ngeliat jalanan. Nggak apa-apa kan? Selamat pagi, An. Ibu, subuh-subuh bangun. Ibu mau sahur ya? Ibu khusus bangun pagi untuk nyiapin sahur buat kamu. Ibu masak sahur buat saya? Lihat tuh, badan kamu udah kurus kering begitu, coba. Kamu harus makan makanan yang bergizi supaya nggak sakit, ya kan? Terima kasih, Bu. Ya udah, sekarang kamu sahur cepetan, makan. Mumpung masih hangat. Ayo. Iya, Bu. Makan. Bu ambilin ya. Masakan Ibu pasti enak. Yang banyak ya kamu makannya ya. Ini paling enak ini. Pakai apa? Ayam? Oke. Yuk, makan. Terima kasih, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim.